Ya, tapi udah seminggu ini saya udah nggak pakai kendaraan pribadi. Karena ya itu nyaman ya, langsung depan kantor, nggak macet, nggak bayar parkir, nggak bayar bensin. Rumah di mana, terus kantor di mana? Biasanya perjalanan berapa lama? Rumah saya di Ciputat, kantor saya di Menara Mandiri itu depan Istora Senayan kan. Nah, biasanya perjalanannya 1 jam, 1 jam setengah. Kalau lagi macet ya 2 jam. Tapi sekarang jadi cuma setengah jam. Kita dengan istilahnya moda transportasi yang nyaman, tapi harganya juga terjangkau banget gitu. Ya harapannya sih nanti walaupun harganya terjangkau, tapi nanti kualitasnya juga nggak diturunin gitu Pak. Jadi tetap nyaman, tetap bersih gitu. Keamanannya terjaga juga gitu. Biasanya sih minim paling cepat tuh 1 jam sampai 45 menit. 42 sama, tapi sekarang 15 menit. Salah satu ciri dari sebuah kota maju, kota yang warganya merasakan ada fasilitas mobilitas penduduk yang dibuat oleh pemerintah. Kota modern, penduduknya mengandalkan transportasi umum untuk mobilitas di dalam kota. Karena itulah kalau kita lihat semua kota-kota maju, maka fasilitas kendaraan umum di dalam kotanya pasti terintegrasi, pasti terjangkau. Karena itulah Jakarta saat ini kita terus-menerus mendorong agar ikhtiar memfasilitasi penduduk untuk menggunakan kendaraan umum itu bisa makin hari makin cepat. Anies Rashid Baswedan dilahirkan pada tanggal 7 Mei 1969 di Kuningan, Jawa Barat. Di masa kepemimpinannya, Anies berhasil membangun DKI Jakarta yang lebih dinamis dan mengutamakan kebutuhan masyarakat. Atas kontribusinya memajukan DKI Jakarta, Anies Baswedan menuai berbagai prestasi seperti Best Governor for Inclusive Economic Growth 2021, Top Leader on Digital Implementation 2020, dan Honorable Mention yang diraih pada Sustainable Transport Award 2020. International Transformative Urban Mobility menobatkan Anies Baswedan menjadi salah satu pahlawan dalam 21 Heroes 2021. Anies mendapatkan gelar pahlawan transportasi dunia atas kesuksesannya dalam membangun transportasi mobilitas kota yang turut berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup warga Jakarta. Anies Baswedan dinilai pandai mengoptimalkan kondisi transportasi di Jakarta selama pandemi COVID-19. Di bawah kepemimpinan Anies, DKI menjadi salah satu kota pertama di kawasan Asia Tenggara yang berhasil meraih penghargaan Sustainable Transport Award atas program integrasi antar moda transportasi publik melalui Jaklingko. Pengumuman dari ITDP bahwa Jakarta menjadi kota terbaik dunia dalam hal transportation, sustainability transportation, transportasi yang berkelanjutan. Kita patut bersyukur bahwa ada penghargaan seperti itu. Tapi penghargaan itu biasanya comparable ya dibandingkan dengan kota-kota crowded lainnya di dunia, dan in comparison Jakarta terpilih sebagai yang terbaik. Tapi bukan berarti terbaik itu selalu absolut. Hanya memang COVID-19 ini rupanya dalam tanda kutip ya memberikan berkah juga. Kemacetan tidak seperti sebelum COVID-19. Relatively memang masih ada kemacetan, tetapi tidak seburuk ketika COVID-19 belum ada. Tetapi problem Jakarta memang adalah di jumlah kendaraan. Pertanyaannya adalah bagaimana menggeser
pengguna kendaraan pribadi misalnya ke transportasi atau moda transportasi umum. Tidak henti-hentinya, Anies Baswedan menunjukkan kontribusinya dalam membenahi transportasi publik di Jakarta. Di antaranya dengan terobosannya meluncurkan MRT Jakarta dan LRT Jakarta pada tahun 2019 lalu. Tadi saya coba dari HI sampai Lebak Bulus, katanya 30 menit, benar 30 menit ya. Sensasinya comfort ya, tadi saya terima telepon walaupun pakai WhatsApp tadi ya, jernih, jelas. Saya terima telepon dengan baik, sinyal bagus. Kayaknya kalau di dalam juga nggak begitu bising ya. Nah, jadi kita tempuh dalam waktu 30 menit itu nyaman sekali jalannya. Saya coba dari stasiun Bundaran HI sampai Lebak Bulus. Dan yang pasti saya merasa puas. Saya merasa puas dengan fasilitas juga semuanya. Oke, semuanya oke. Anies juga berupaya untuk mengintegrasikan transportasi publik baik secara fisik maupun pembayaran. Pengintegrasian transportasi publik tersebut dilakukan dengan membangun berbagai stasiun dan rute Transjakarta yang terintegrasi dengan MRT Jakarta, LRT Jakarta, serta mikrobus. Salah satu ciri dari sebuah kota maju, kota yang warganya merasakan ada fasilitas mobilitas penduduk yang dibuat oleh pemerintah. Kota modern, penduduknya mengandalkan transportasi umum untuk mobilitas di dalam kota. Karena itulah kalau kita lihat semua kota-kota maju, maka fasilitas kendaraan umum di dalam kotanya pasti terintegrasi, pasti terjangkau. Karena itulah Jakarta saat ini kita terus-menerus mendorong agar ikhtiar memfasilitasi penduduk untuk menggunakan kendaraan umum itu bisa makin hari makin cepat. Dalam mendukung program integrasi transportasi publik, Anies turut memperhatikan kenyamanan pejalan kaki dengan mengubah sejumlah tempat menjadi area khusus pejalan kaki yang nyaman. Terbukti dengan adanya sistem transportasi publik yang terintegrasi, jumlah penumpang transportasi publik di Jakarta berhasil mengalami peningkatan, salah satunya pada PT Transjakarta yang menuai sejarah baru dengan melayani sebanyak lebih dari 1 juta pelanggan per hari. PT Transjakarta kedepannya menargetkan untuk terus meningkatkan jumlah pelayanan armada bus, mulai dari bus rapid transit, non-BRT, dan bus mikrotrans.